Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus, menyerahkan akan setiap beban kehidupan kita, setiap masalah kita di bawah kaki salibnya, dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, diubahkan selamanya. Ayatnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 dan 4. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saya dibesarkan dengan nilai-nilai moral yang baik. Namun pada saat saya mulai ditugaskan di Fort Riley, Kansas, saya hidup hanya untuk kesenangan dan kegairahan duniawi. Saya adalah pria tangguh yang bertinju dan bergulat untuk militer. Saya minum, bermain drum untuk band dansa, dan sering mengunjungi klub malam. Saya tahu yang lebih baik, tetapi saya pikir inilah cara menikmati hidup. Namun setiap malam saya suka berjalan sendiri dan hanya berpikir menikmati udara malam sebelum kembali ke kamar saya untuk tidur. Suatu malam ketika saya sedang berjalan-jalan di sekitar pangkalan militer, saya melewati gereja pangkalan militer. Tiba-tiba saya mendengar sebuah suara. Bunyinya, "Mengapa kamu hidup seperti ini, Gary?" Saya berbalik dan siap untuk memukul siapapun yang memainkan lelucon ini kepada saya. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Saya bingung. Saya berjalan beberapa saat dan terdengar suara lagi. "Giri, kenapa kamu hidup seperti ini? Orang tuamu tidak membesarkanmu dengan cara seperti ini." Saat itu saya melihat ke belakang saya. Tetapi yang ada hanyalah gereja dengan pintunya yang terbuka lebar. Cahaya yang sangat terang menyala di dalam dan pemandangan cahaya indah tampak di luar. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya, tetapi saya tertarik dengan begitu kuat ke arah gereja itu. Saya masuk ke dalam dan berjalan ke depan, berlutut dan menyerahkan hati saya kepada Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama saya berada di sana, tetapi ketika saya meninggalkan gereja dan berjalan kembali ke kamar, saya menjadi pria yang sangat berbeda. Saya pergi tidur pada malam itu dan tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa lagi menjalani kehidupan seperti yang pernah saya jalani sebelumnya. Teman-teman tentara memanggil saya Parker si pemabuk. Tetapi ketika saya berhenti minum-minum dan pesta pora, mengikuti kelas korespondensi Alkitab, suara nubuatan dan bergabung dengan gereja, saya dikenal sebagai Parker si pengkhotbah. Saat orang mengatakan kepada saya tidak bisa berhenti minum atau merokok, atau saya menjawab, "Saya tahu saya pernah berada di sana. Tetapi Tuhan sanggup berikan hidupmu kepadanya, maka kuasanya untuk menolak godaan dapat menjadi milik Anda." Ya, jadi di sini satu cerita yang luar biasa, diubahkan selamanya. Ya, ayatnya tadi di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 dan 4, yaitu menceritakan bagaimana Saulus, dia adalah seorang yang sangat jahat ya dikatakan. Bagaimana dia menganiaya umat-umat Tuhan. Dia tidak senang dengan umat-umat Tuhan ini yang percaya kepada Kristus. Tapi pada saat perjalanan Saulus ini ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota, tiba-tiba cahaya memancar ya dari langit mengelilingi Saulus. Dan Saulus ini rebah ke tanah. Kemudian terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ya, begitu pula dengan cerita yang dialami oleh seorang pria yang bernama Gary. Ya, Gary ini dibesarkan dengan nilai-nilai moral yang baik. Namun pada saat dia mulai ditugaskan di Kansas, dia ini hidup hanya untuk kesenangan dan kegairahan duniawi. Jadi Gary ini adalah pria tangguh yang bertinju dan bergulat untuk militer. Ya, dia ini
meminum, kemudian dia memain drum untuk band dansa dan sering mengunjungi klub malam. Gary ini tahu yang lebih baik, tetapi dia berpikir inilah cara menikmati hidupnya. Ya, namun setiap malam Gary ini dia suka berjalan sendiri. Ya, hanya berpikir menikmati udara malam sebelum dia kembali ke kamar untuk beristirahat atau untuk tidur malam. Jadi suatu malam ketika Gary ini sedang berjalan di sekitar pangkalan militer, Gary ini melewati gereja pangkalan militer. Tiba-tiba Gary ini mendengar sebuah suara yang bunyinya, "Mengapa kamu hidup seperti ini, Gary?" Kemudian Gary berbalik dan siap memukul siapapun yang memainkan lelucon ini kepadanya. Tetapi tidak ada ya seorang pun di sana. Ya, Gary merasa bingung. Kemudian dia berjalan lagi beberapa saat dan terdengar suara lagi. Ya, "Gary, kenapa kamu hidup seperti ini? Orang tuamu tidak membesarkanmu dengan cara seperti ini." Ya, saat itu ya Gary ini melihat ke belakang. Ya, tetapi hanyalah gereja dengan pintunya yang terbuka lebar. Ya, kemudian dia melihat cahaya yang sangat terang menyala di dalam dan pemandangan cahaya itu indah tampak di luar. Jadi Gary ini tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Tetapi Gary ini tertarik dengan begitu kuat ke arah gereja itu. Kemudian Gary ini masuk ke dalam dan berjalan ke depan. Kemudian dia berlutut dan menyerahkan hatinya kepada Tuhan saat itu. Beberapa lama kemudian Gary ini tidak tahu apa-apa lagi. Ketika Gary ini meninggalkan gereja dan berjalan kembali ke kamar, ya Gary ini menjadi pria yang sangat berbeda. Kemudian Gary ini pergi tidur malam itu dan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa lagi menjalani kehidupan seperti yang pernah dia jalani sebelumnya. Teman-temannya Gary ini memanggil dia dengan Parker si pemabuk. Ya, tetapi ketika dia berhenti minum, dia berhenti untuk berpesta pora, dan kemudian dia mengikuti kelas korespondensi Alkitab, suara nubuatan dan bergabung dengan gereja, Gary ini dikenal sebagai Parker si pengkhotbah. Ya, jadi saat orang mengatakan kepadanya, "Saya tidak bisa berhenti minum atau merokok," atau saya menjawab, "Saya tahu, saya pernah berada di sana." Ya, tetapi Tuhan sanggup berikan hidupmu kepadanya, maka kuasanya untuk menolak godaan dapat menjadi milik Anda. Ya, jadi inilah yang menjadi kekuatan bagi masing-masing kita. Bagaimana Gary ini mau untuk berubah, ya, sehingga Tuhan membantu dia untuk menjalani perubahan itu di dalam kehidupannya. Kalau tidak mau dari diri kita secara pribadi, maka semuanya itu tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi oleh karena Gary ini mau dan Tuhan membantu dia sehingga dia mau ya menjalani kehidupannya yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berbicara juga kepada Saul dalam suatu perjalanan menuju Damaskus dan kepada saya di pangkalan militer. Tidak ada tempat yang dapat Anda tuju di mana Tuhan tidak dapat menjangkau Anda dengan cintanya yang mengubah hidup. Ya, jadi di dalam nasihat firman Tuhan juga ada orang-orang yang seperti Gary mengalami ya suatu perubahan dalam kehidupannya. Yang awalnya mereka adalah orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri, mengikuti akan nafsu dunia. Tetapi bagaimana Tuhan melihat hati mereka, mereka mau diubahkan sehingga mereka pun dapat merasakan akan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Apakah Anda sedang bergumul dengan kebiasaan atau dosa berbahaya yang Anda tahu seharusnya Anda lepaskan? Mengapa tidak menyerahkan hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan dan meminta Dia memberikan kepada Anda kekuatannya untuk menolak godaan? Ya, jadi kita tahu sebenarnya diri kita sendiri, kesanggupan kita. Tapi seringkali ya kita memakai semuanya itu untuk kembali memberikan cobaan sendiri kepada diri kita sendiri. Kita tahu bahwa hal itu tidak baik, tapi seringkali kita mau ya mencoba itu semua. Ya, karena kita hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, bagaimana setan juga melihat dan dia bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Biarlah pelajaran mengenai Gary ini dan juga Saulus ini kembali lagi mengingatkan kita supaya kita betul-betul mau berubah, datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepadanya, supaya kita pun dapat menjadi orang-orang yang dapat dipakai untuk menjalankan misi Tuhan di atas dunia ini. Yang tadinya
Ya, si Gary ini dipanggil sebagai seorang pemabuk, akhirnya dia terkenal dan dia dipanggil sebagai seorang pengkhotbah. Jadi sangat luar biasa ya bagaimana dia dapat menceritakan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupannya. Dia menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitarnya, bahwa semua orang atau setiap orang juga akan sanggup diubahkan oleh Tuhan kalau mereka mau, kalau mereka mempunyai hati yang tulus untuk mau berubah di dalam kehidupan mereka. Karena di sini dikatakan bahwa diubahkan selamanya. Hanya Tuhanlah yang sanggup membawa kita kepada suatu kehidupan yang lebih baik. Biarlah kita mau bekerja sama bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baiklah kita mau berserah sepenuhnya hanya kepadanya. Kalau kita mengingat kembali ya bagaimana perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia ini. Ya bagaimana Yesus bergaul dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan dia ingin supaya mereka mendapatkan pertobatan itu. Orang-orang yang tidak mengerti akan kebenaran ini, bagaimana Yesus memberikan mereka pelajaran demi pelajaran sehingga mereka mengerti jalan-jalan kebenaran itu dalam kehidupan mereka. Ya, karena Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Baiklah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita terlambat. Biarlah waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita pergunakan ini dengan sebaik-baiknya, meminta akan tuntunan Tuhan menjadi bagian masing-masing kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita boleh terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Ya, karena kita sudah tahu mana itu jalan kebenaran yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita. Sama seperti Gary, ya dia dibesarkan dengan nilai-nilai moral yang baik. Namun pada saat dia memulai tugas militernya ini, bagaimana dia menyimpang dari semuanya itu. Ya, tapi bagaimana dia mempunyai kerinduan untuk berubah, ya sehingga Tuhan memanggil dia kembali. Dan dia mau untuk diubahkan menjadi yang lebih baik. Biarlah dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, biarlah kita kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Kita melakukan itu dengan pertolongan Tuhan saja, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi kehidupan kita masing-masing. Biarlah hari ini komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan jalan dalam kehidupan kita dan kita pun akan merasakan betapa indahnya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat yang baru untuk kita tetap mau menjalani akan kehidupan kita, untuk melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Inilah menjadi suatu renungan bagi masing-masing kita. Biarlah dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.